Halo bobotoh sealam dunia. Sore itu sorak-sorai menggelegar di Stadion Internasional Stadium. Ribuan jakmania memadati tribun. Player menyara di akhir laga, suara nyanyian menggema ke seluruh sudut stadion. Tapi di balik kemegahan itu, Stadion Kebanggaan Ibu Kota, ada satu insiden yang bikin semua orang tercengang. Sebuah sepatu yang melayang ke udara. Sepatu itu hampir menghantam wajah seorang pemain. Dan pemain itu bukan sembarang pemain. Dia adalah Ciro Alves, mantan idola Maung Bandung, yang kini berseragam untuk Malut United. Sorak-sorai berubah menjadi teriakan. Tensi di atas lapangan sangat memuncak, dan laga yang seharusnya menjadi tontonan berubah menjadi tontonan penuh ketegangan. Dan ketika semua orang mengira bakal ada sanksi tegas, keputusan yang keluar justru bikin banyak pihak yang marah. Persija Jakarta kabarnya didenda 220 juta rupiah tanpa larangan penonton selama 2 kali berkandang tanpa hukuman berat lainnya. Bandingkan dengan kasus Beckham Putra yang cuma gara-gara selebrasi dia harus membayar 75 juta dan larangan bermain 2 laga. Ini selebrasi bro versus ancaman keselamatan dan pemain. Dan inilah yang banyak bikin orang bilang Liga 1 seperti Liga Wakanda. One Leg Sport akan membahas semuanya di sini, maka jangan kemana-mana. Mari kita kupas tuntas di video ini. Self control dengan supporternya saya apresiasi. Saya berharap ya klub-klub di seluruh Indonesia mesti ada tadi kerjasama yang baik dengan supporternya. Liga juga. Kalau kita berbicara Persija Jakarta dan Persib Bandung, ini bukan sekadar pertandingan sepak bola. Ini adalah rivalitas legendaris, perseteruan panjang yang sudah mengakar sejak puluhan tahun lalu. Setiap laga yang melibatkan dua nama besar ini, tensinya selalu tinggi, ada gengsi, ada harga diri, ada kebencian yang selalu diwariskan oleh turun-temurun. Sore itu, Malut United datang ke markas Persija Jakarta dengan beberapa mantan pemain Persib Bandung, Ciro Alves, Tyrone Del Pino, David Da Silva, dan Gustavo Pranka. 4 nama yang dulu sempat dilulukan oleh bobotoh kini harus menghadapi atmosfer yang jauh lebih panas. Jakmania memenuhi stadion, menciptakan lautan oranye, nyanyian lantang, dan energi yang luar biasa. Tapi energi ini bisa berubah menjadi ancaman kapan saja. Dan benar saja, suasana memanas, pertandingan berlangsung keras, sorak makin bising, tapi siapa sangka situasinya bakal seburuk ini. Ciro Alves, seorang striker flamboyan, asal Brazil yang pernah jadi tumpuan Persib Bandung, bahkan memberikan gelar 2 kali juara berturut-turut. Ia dikenal karena kecepatannya, tekniknya, dan ketajaman. Bagi bobotoh, Ciro adalah pemain yang meninggalkan jejak. Tapi sore itu, ia bukan sekadar pemain lawan. Ia adalah simbol rivalitas. Tyrone sama, seorang gelandang serang alias maestro. Dia mempunyai sejarah bersama Maung Bandung. Bagi banyak supporter garis keras, mantan pemain yang pindah ke klub lain, apalagi rival, sering dianggap pengkhianat. Dan atmosfer seperti ini bikin mereka harus menghadapi tekanan mental yang sangat luar biasa di atas lapangan. Tekanan yang bukan cuma dari lawan, tapi juga dari ribuan pasang mata di Stadion JIS. A gente sabe da velocidade da equipe do Maluco, sabe da velocidade do ataque. Kita tahu itu bagaimana kecepatan itu Maluco, kan? A gente conhece bem os jogadores da equipe deles. Semua sangat memuncak di menit-menit krusial babak kedua. Malut United dapat kesempatan sepak pojok. Ciro maju ke sudut lapangan. Suara teriakan semakin keras. Nyanyian kasar mulai terdengar. Dan beberapa benda dilempar dari tribun. Ciro tetap fokus. Dia mencoba mengambil ancang-ancang. Tiba-tiba dar! Sebuah benda melayang. Sepatu. Yap. Sebuah sepatu dilempar dari tribun, meluncurkan cepat, nyaris mengenai wajahnya. Pemain Malut United langsung beraksi. Pertandingan sempat terhenti, suasana sangat kacau. Bahkan orang yang melempari sepatunya sempat diamankan oleh para petugas. Bahkan sangat respek. Teman-teman yang lain pun sigap langsung menghantamnya. Tapi sebelum itu, kabarnya sempat jadi bulan-bulanan penonton lain. Momen itu bukan sekadar insiden kecil. Itu adalah bukti nyata bahwa keamanan pemain di stadion itu masih jauh dari kata aman. Itu adalah bukti bahwa nyatanya keamanan pemain di Stadion JIS, apalagi buat Maung Bandung, itu sangat beresiko dan tentu belum aman untuk Maung Bandung berlaga di Stadion JIS. Boa noite, selamat malam. Concordo com o que o Maurício falou, só estudando um pouco o Maurício bicara. Em relação a se tivesse que ter um vencedor, seríamos nós. Dan ketika semua orang menunggu keputusan tegas dari pihak berwenang, kabarnya, Persija Jakarta hanya menerima denda sebesar 220 juta rupiah dan ada larangan sanksi buat para supporternya dilarang untuk hadir 2 laga. Tidak ada hukuman tambahan. Kalau kita bandingkan dengan kasus Beckham Putra, selebrasi biasa yang sama sekali tidak ada bermaksud untuk memprovokasi, justru membuatnya harus membayar 75 juta rupiah dan absen 2 pertandingan. Kita bayangkan, selebrasi dihukum berat, tapi ancaman nyata terhadap keselamatan pemain hanya dihargai dengan 220 juta rupiah
rupiah. Apakah ini yang disebut keadilan atau ada perlakuan khusus untuk klub tertentu? Jadi sanksi itu bukan sanksi Ledakan kemarahan pun terjadi di media sosial. Begitu kabar sanksi untuk Persija Jakarta diumumkan, jagat maya langsung dipenuhi oleh komentar pedas dari bobotoh super netral. Bahkan sebagian Jackmania sendiri ikut menyuarakan protes. Banyak yang bilang putusan ini seperti tamparan untuk klub lain yang sering kena hukuman berat. Komentar-komentar pedas pun bermunculan di Twitter, Instagram, dan forum-forum sepak bola. Kalau klub lain yang bikin rusuh, hukumannya selalu berat. Kalau Persija, kenapa ringan? PT Lib memang berpihak. Sepatu bisa melayang ke pemain, tapi cuma segini dendanya. Serius, sangat tidak masuk akal, katanya. Diskusi panas ini makin ramai ketika nama Peri Paulus disebut-sebut sebagai ketua PT Lib saat ini. Ini adalah sosok yang sangat identik dengan Persija, seorang tokoh besar Jackmania yang sejarahnya sangat melekat erat dengan klub ibu kota. Wajar jika banyak yang mencurigai keputusan ini. Netizen mulai menggali berbagai kasus lama, membandingkan hukuman-hukuman yang diterima oleh klub lain, dan semakin yakin bahwa ada aroma double standar dalam penegakan regulasi. kita grade A, grade B, grade C, yang itu bisa kita melakukan klarifikasi. Kami akan monitoring langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Liga. Yang pasti kami berposisi sejak awal bahwa Perasaan kecewa pun meluas, tidak hanya di kalangan bobotoh alam dunia atau Bumpes Malut United. Bahkan supporter netral pun ikut bersuara, menegaskan bahwa sepak bola Indonesia tidak akan pernah maju jika rasa keadilan tidak ditegakkan. Dan di tengah derasnya komentar pedas, muncullah satu pertanyaan besar. Benarkah Liga 1 sedang kehilangan integritasnya? Guys, bam. Di titik ini, kita semua perlu berhenti sejenak dan merenung. Sepak bola Indonesia mau dibawa kemana? Rivalitas memang bumbu yang membuat sepak bola jadi seru. Tapi laga panas Persija Jakarta dan Persib Bandung adalah bukti bagaimana fanatisme yang bisa menciptakan atmosfer luar biasa. Namun, ada garis tipis antara rivalitas dan kebencian. Kalau stadion sudah tidak aman, kalau pemain jadi target amukan supporter, dan jika tribun berubah menjadi arena kekerasan, maka kita sudah kehilangan esensi olahraga ini. Sepak bola bukanlah ajang perang, bukan arena yang melampiaskan kebencian. Sepak bola adalah hiburan, pemersatu bangsa, dan tempat semua orang merayakan kecintaannya terhadap klub masing-masing. Ketika sebuah sepatu bisa melayang ke arah seorang pemain profesional, ketika benda-benda dilemparkan seperti peluru, itu bukan lagi fanatisme, ini tindakan kriminal. Kalau hal seperti ini terus terjadi, dan kita hanya bisa berkata, ini mah biasa, cuma sepak bola, berarti ada yang salah dengan cara kita mencintai olahraga ini. Jadi, bobotoh salam dunia, Jackmania dan Viking, dan seluruh pecinta sepak bola Indonesia, bagaimana menurut kalian? Kalau misalnya hukuman buat Persija Jakarta 220 juta dan larangan supporter untuk tandang 2 kali, apakah ini sudah cukup adil? Ataukah ini bukti nyata bahwa Liga 1 masih penuh ketidakadilan dan tebang pilih? Suara kalian sangat penting. Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan bagikan video ini ke teman-teman kalian, ke grup supporter dan forum sepak bola. Karena kalau kita diam, insiden seperti ini bisa terjadi lagi dan lagi. Pemain yang bisa terus menjadi korban, tribun bisa terus menjadi tempat amarah, dan sepak bola kita tidak akan pernah maju. Apalagi kalau kita mengingat bahwa timnas Indonesia sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia untuk menunjukkan aksinya di kancah dunia. Ingat, perubahan sepak bola Indonesia dimulai dari kita, penonton, pecinta, dan supporter sejati. Kita yang memutuskan apakah rivalitas akan terus menjadi bahan bakar kebencian, atau kita yang menjadikan energi positif untuk membangun sepak bola Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa di pembahasan One Leg Sports berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Atur nuhun, bobotoh salam dunia sudah menonton video ini. Menit 70 lebih, tetap